Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, perkenalkan, saya Rini Sahara Tanjung. Pada kesempatan kali ini, dalam acara Mengapa Kami Memilih Islam, kami mendatangkan salah satu narasumber, yaitu Khansa Marbun. Nantinya Khansa akan menceritakan tentang kisah-kisah inspiratif dan berhijrahnya Khansa untuk memeluk Islam. Khansa kurang lebih sudah memeluk Islam selama 3 tahun, kurang lebih terhitung dari tahun 2019. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Khansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gini, kakak mau tahu nih, sebelum jauh ke cerita tentang hijrahnya Khansa bisa perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sri Menda Marbun. Setelah masuk Islam dipanggil dengan Khansa. Saya asal dari Sumatera Utara, dan alhamdulillah telah memeluk agama Islam kurang lebih 3 tahun, yang dimana pas mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung dipimpin oleh Ustadz Syamsul Arifin Nababan, yaitu beliau yang mempunyai pondok ini. Insya Allah dengan dibimbing langsung oleh Ustadz Syamsul Arifin Nababan, dan sekarang mondok di Pondok Pesantren Mu'alaf. Kakak mau tanya nih, di Pesantren Mu'alaf itu Khansa ngapain gitu? Alhamdulillah sekarang kesibukannya menghafal Al-Quran, Menghafalkan Al-Quran, ya. sama belajar kayak ilmu fikih, bahasa Arab, akidah, kayak gitu. Khansa ini kan seorang mu'alaf, yang dulunya maaf ya non muslim gitu. Nah, kalau di Islam itu kan yang taat beragama itu istilahnya kayak alim, soleha gitu. Khansa ini salah satu di antara penganut agama yang taat beragama atau bagaimana? Ya dulu tuh sebelum memeluk agama Islam, pas di agama sebelumnya, ya termasuk kalau di Islam kan dibilang taat ya, karena kalau dulu pas di non muslim itu ya rajin ke tempat ibadah, ngikutin kegiatan-kegiatan di ibadah gitu, termasuk aktif gitu setiap ada kegiatan dalam agama aku dulu. Itu setiap minggu aktif? Iya. Kalau aku kan dulu beribadahnya seminggu sekali gitu ya, bukan kayak sekarang tuh kayak 5 waktu, kayak banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Oh, berarti Khansa ini salah satu yang dikatakan rajin dan taat beragama ke tempat ibadah sebelumnya gitu. Lalu kemudian apa pandangan Khansa sendiri terhadap Islam? Gimana ya, dulu kan aku tuh kan di Sumatera Utara benar-benar kayak di pelosokan gitu ya kan. Nah pas datang ke Jawa Barat tuh kayak dengar Islam itu kayak asing gitu. Sumatera Utara Khansa di mana? Di Medan. Di Medan. Iya. Jadi pas sekolah ke Jawa Barat itu benar-benar kayak dengar nama Islam itu, agama Islam itu benar-benar asing, dan bahkan kayak jarang anak dengar gitu. Ya karena di Medan kan mayoritas mungkin non muslim. Kemudian pindah ke daerah Jawa gitu, yang mayoritas muslim kan? Iya, mayoritas muslim. Terus pindah ke Jawa Barat. Di Jawa Barat Khansa tinggal bersama siapa? Di Jawa Barat tuh aku tuh tinggal sama paman. Jadi pas SMP-nya di Sumatera Utara, pas SMK-nya tuh diundangnya kayak diajak, ayo sekolah di Jawa Barat aja gitu. Soalnya kan kayak pendidikannya itu lebih maju daripada dulu di kampung gitu. Jadi di Jawa Barat tuh bareng sama paman sekolahnya. Lalu pas tinggal di daerah paman yang banyak orang muslimnya mungkin, terus di situ gimana pandangan Khansa? Gimana ya? Ya awal-awalnya susah sih beradaptasi. Ya. Soalnya kan dari segi pergaulan, dari segi pertemanan tuh mereka banyakan muslim kan. Jadi dari beribadah itu kayak harus kayak toleransi gitu. Kan mayoritas muslim. Tapi di situ tuh anak kayak melihat perbedaan banget. Di kampung dulu sama yang sekolah di Jawa Barat kan mayoritas Islam. Otomatis anak kayak mulai di situ tuh mulai kayak kenal Islam dari kayak
mereka kayak dari sholatnya, dari beribadahnya. Kayak kalau sholat Jumat itu kan mereka sholatnya di luar gitu. Jadi dari situ tuh mulai kayak nanya itu tentang Islam. Kadang kayak menyaksikan sendiri kegiatan mereka dalam beribadah kayak gitu. Oke. Itu kan perasaan yang timbul. Jadi pandangan Khonsa kepada muslim itu ketika melihat mereka, persaudaraan mereka itu, taatnya mereka beribadah gitu, jadi timbul perasaan yang Masya Allah gitu kan, luar biasa kekuatan. Ternyata ikatan ukhuwah Islamiyah itu lebih kuat daripada ikatan darah itu sendiri. Ya gitu. benar banget ya. Sebelumnya Khonsa sempat bertanya-tanya tentang agama Islam. Kira-kira apa sih yang Khonsa pertanyakan dan yang Khonsa peroleh sehingga kemudian Khonsa memilih mengucap 2 kalimat syahadat? Otomatis ya kan karena banyak perbedaan kan dari lingkungan. Jadi banyak hal kayak menurut aku tuh kayak aku butuh jawaban dari perbedaan itu gitu, dari hal-hal yang sering aku perhatikan. Kayak mereka kan kalau dulu aku lihat kan beribadah harus wudu dulu gitu kan, menutup aurat. Nah aku tuh kayak bertanya kenapa sih harus kayak cuci tangan dulu, cuci wajah dulu, sementara aku dulu kalau beribadah itu kayak bebas aja gitu. Terus kalau mereka kan tutup aurat gitu kan, rapi pas mau sholatnya. Sementara kalau aku dulu mau beribadah tuh semakin pakaian aku terbuka, semakin kayak wow gitu. Kayak semakin wow, semakin kayak pede gitu tampil di tempat umum. Jadi kayak menurut aku ini perbedaan yang benar-benar jauh banget gitu. Jadi aku sering nanya ke teman, kenapa sih harus kayak cuci tangan dulu, harus tutup aurat dulu gitu. Nah kata teman aku tuh ya namanya juga kita mau menghadap itu ya harus bersih dulu. Masa kita mau menghadap dengan keadaan yang kayak terbuka gitu. Aku di situ kayak makin penasaran. Terus kenapa aku kayak nggak tertutup gitu loh? Kenapa justru aku semakin terbuka gitu? Di situ kayak mulai muncul tuh rasa-rasa kayak, oh kok aku kayak malu ya gitu, minder gitu sama mereka. Habis itu pernah satu-satu pas aku sama paman sama yang lain kayak keluar makan di luar, aku sekilas tuh kayak ngeliat orang yang benar-benar pakaian tertutup banget kan. Sementara dulu di sekolah itu paling cuman aku lihat pakai hijab, pakai gamis gitu. Nah dulu aku tuh belum tahu kalau namanya tuh kayak cadar gitu kan. Kalau sekarang udah tahu itu namanya cadar, niqab gitu. Aku tuh penasaran. Udah pakai sekarang ya. Allah. Terus aku jadi kayak malu. Terus aku tuh penasaran dong. Ini di ajaran mana sih? Kok ada lagi yang tertutup, yang lebih tertutup lagi gitu kan? Sementara fenomenanya sering banget tuh kan saya dengar kayak orang-orang bilang itu teroris lah kalau di Indonesia, nggak pantas pakai kayak gitu. Kadang dicemooh sok suci gitu kan, sok alim gitu. Satu ketika nanya dong ke teman, itu kalau pakaian kayak gitu di agama mana gitu kan. Dan ternyata itu adanya di Islam gitu. Yang awalnya kan udah kayak oh Masya Allah nih beribadahnya udah suci, bersih-bersih dulu, tutup aurat, pas keluar dapat lagi yang gitu yang lebih kayak Masya Allah. Ternyata itu di Islam gitu kan. Jadi kayak makin penasaran gitu. Jadi kan saya tuh dulu sering nanya ke teman, bahkan ke guru agama Islam yang ada di sekolah, sering bertanya kayak gitu. Justru pas nanya makin kayak penasaran gitu, kayak bahasa gaulnya ketagihan gitu kan. Terus bertanya ke guru. Iya, ke guru yang mengajar agama Islam. Masya Allah ya. Nah, itu kayak tapi nggak semua pertanyaan yang Kansa ajukan tuh kayak dijawab semua gitu sama teman-teman. Karena mereka bilang itu kayak takut kalau Kansa itu mempermainkan agama. Jadi kayak mereka cuman kayak kalau agak ringan pertanyaannya dijawab, kalau kayak agak berat mereka nggak mau jawab gitu. Tadi kan Khonsa sempat bilang bahwa di Islam itu kalau misalkan kita mau beribadah itu harus wudu, harus atau tayamum segala macam. Islam itu kan bukannya dalam pandangan Khonsa Islam itu kayak banyak aturan gitu, mau ke masjid ada aturannya harus baca doa ini, mau tidur ada yang harus dibersihkan kayak gitu. Awal-awalnya pas apalagi pas awal dalam memulai agama Islam itu kan baru tahu ya kalau kita mau sholat aja harus baca ini biar sholat kita sah kayak gitu kan. Awal-awalnya tuh kayak kok banyak ya peraturannya, sementara dulu kayak hidup itu kayak nggak ada aturan gitu sebelum masuk Islam. Tapi justru di situ tuh nilai plusnya dari Islam yang kan saya lihat, kayak
jadi serba diatur gitu. Jadi kita nggak kayak asal hidup gitu lah. Jadi hidup ada aturannya, jadi ajarin disiplin, belajar, semangat belajar itu di agama Islam justru. Oke, lalu kemudian apa sih tantangan-tantangan yang Khonsa hadapi sebelum masuk Islam? Pas cari Islamnya gitu. Iya, pas dalam proses pencarian perjalanan spiritualnya itu gitu. Apa sih trigger yang Khonsa terima? Kalau diingat-ingat sekarang itu kayak kalau ngulang masa lalu itu kayak sedih ya, kayak sedih ya. Kayak maksudnya nggak nyangka gitu kalau yang lalu-lalu itu bisa, oh kok bisa ya, pas ngeliat ke belakang bisa ngelewatin itu semua. Dulu tuh pas nyari agama Islam itu kan di Jawa Barat itu kan bareng paman ya sama keluarga. Nah biasanya tuh kalau sama keluarga itu kan kita diajarkan mandiri kan, nggak kayak kalau sama orang tua kita kan kayak manja gitu. Jadi ya kayak apa-apa itu harus mandiri gitu. Habis itu sampai hari ini juga Khonsa mandiri. Alhamdulillah. Habis itu dari situ termasuk apa ya, kalau punya masalah pribadi itu nggak seluas kalau kita cerita sama orang tua gitu kan. Jadi benar-benar kayak ngejalaninnya itu benar-benar memperjuangkannya itu sendiri. Ditambah kalau teman-teman tuh yang kayak aku bilang tadi, mereka mau menjawab tapi nggak welcome banget sama Khansa gitu. Cuman kayak ada beberapa teman sahabat Khansa yang kayak dari awal pencarian sampai sekarang itu masih mendampingin Khansa. Nah dulu yang paling berat yang Khansa alami pas nyari Islam itu, dari awal pencarian itu yang paling Khansa ingat sampai sekarang ada berapa ya, tiga poin yang paling kayak nyakitin tapi kadang bikin haru, kadang bikin nangis gitu. Yang pertama kali ketahuan. Jadi dulu pernah ketahuan kayak ada Al-Quran, buku-buku bacaan-bacaan Islam. Dulu kan Khansa penasaran kan sama Islam. Jadi teman-teman Khansa itu pernah ngasih buku-buku, pernah ngasih Iqra, ngasih Al-Quran. Nah itu kan teman-teman sekolah yang ngasih. Iya, teman-teman sekolah Khansa. Tapi itu kayak yang benar-benar kayak sahabat banget gitu. Habis itu tuh Khansa simpan di kamar kan. Satu ketika itu ya mungkin udah qadarullah juga kan, ketahuan sama paman Khansa ada bacaan-bacaan kayak gitu. Nah meskipun paman anak ini nggak terlalu kayak keras sama anak, tapi pas dapat buku itu bener-bener kayak berubah banget gitu loh kak. Yang darinya kayak tadi lembut, tiba-tiba bener-bener kayak marah besar. Padahal gitu, kalau Khansa sering cerita paman Khansa nih kayak sayang banget sama Khansa, kayak udah nganggap anak pertama untuk adik-adiknya, sering antar sekolah gitu kan. Habis itu tiba-tiba pas pulang kerja Khansa tuh didudukin marah-marah, hampir melakukan kekerasan di situ. Sidang. Habis itu Khansa kan benar-benar kaget ya, yang tadinya kayak lembut tiba-tiba kayak marah sebesar itu. Benar-benar kayak mental Khansa tuh langsung kayak udah nggak tahu mau ngapain gitu. Dan akhirnya itu pertama kali Khansa kabur dari rumah. Habis itu pas udah kabur itu kan mulai dekat ujian sekolah kan, mulai kayak banyak banget di situ pertentangan, kayak mulai dilaporin ke polisi, disuruh pulang, disuruh kembali ke tempat ibadah yang dulu. Itu benar-benar kayak Khansa nggak mau gitu, Khansa nggak mau kembali ke situ. Sampai dilaporin ke polisi? Iya, kan Khansa di situ menghilang selama 1 minggu kan. Saya Khansa kabur dari rumah sampai saya diteror dari SMS, dibilang kalau Khansa nggak pulang, dilaporin ke polisi. Bahkan udah nyampe ke sekolah. Ya Allah. Seluruh sekolah itu udah tahu kalau Khansa itu kabur gitu, udah hilang dari rumah. Dan satu ketika gara-gara ada ujian, Khansa memutuskan untuk ke sekolah. Dan saat itu paman Khansa itu datang ke sekolah. Jadi aku sama paman aku tuh disidang di sekolah. Terus kata paman aku gini, kalau kamu masih mau sekolah, kamu harus pulang ke rumah, harus kayak kegiatan biasa ya, otomatis ibadah kayak ibadah biasa gitu kan. Nah itu tuh yang pertama yang paling berat menurut Khansa. Terus nih ya kak, yang tantangan yang paling menurut Khansa itu paling berat dulu Khansa hadapin itu, yaitu tantangan kedua. Karena kayak menyangkut harga diri sebagai wanita gitu kan. Yaitu ketika Khansa pernah sakit dan Khansa itu difitnah hamil. Ya Allah. Itu difitnah hamilnya di Jawa Barat. Habis itu pas pulang ke kampung, keluarga Khansa bilang gini. Tapi saat itu ibu Khansa nggak ada, ibu Khansa nggak ikut kumpul di kampung. Habis itu Khansa ikut pas itu ke kampung. Kan dari Jawa pulang sama paman ke kampung. Habis itu kata paman Khansa,
nanti kamu mau berobat, jadi istilahnya tuh kayak berobat gitu tapi didukunin gitu kan. Nah dulu kan meskipun Khansa itu taat beribadah, kayak sering ke tempat ibadah, segala kegiatan dilakukan, tapi dulu Khansa itu termasuk salah satu orang yang masih percaya dukun. Kayak mikir kok hebat banget ya, pintar gitu, bisa tahu. Iya, tahu apa yang nggak kita tahu gitu kan. Nah, karena Khansa dulu itu bener-bener itu fitnah. Khansa bilang Khansa nggak salah gitu kan. Jadi pas dibilang mau didukunin, justru Khansa senang karena mungkin ini salah satu cara membuktikan ke keluarga Khansa ini nggak hamil, karena bener-bener nggak salah gitu kan. Habis itu pas didukunin, ternyata yang awalnya Khansa mikir bakalan terbukti kalau Khansa nggak salah, dan Khansa mikir kan dulu dukun itu pintar gitu kan. Dan ternyata pas di dukun itu, dukunnya bilang Khansa itu hamil. Ya Allah. Pertamanya shock banget kan, rasanya kayak udah kayak pengen bunuh diri gitu kan. Soalnya kan menyangkut harga diri gitu kan. Tapi justru di situ hidayah yang Allah kasih. Tadinya kan Khansa percaya nih sama dukun. Di situ kayak Khansa otomatis dong nggak salah kan, dibilang beneran hamil. Nggak benar nih dukun. Katanya dukun pintar nih. Kok dia nggak tahu apa yang sebenarnya ada di Khansa. Dari situ mulai kayak timbul, kayak mulai ragu dengan agama Khansa. Ini nggak bener nih kalau aku percaya sama hal ini. Iya, abis itu kayak Khansa bilang nggak apa-apa, kali ini diuji kayak gini. Karena Khansa dulu ingat banget kata sahabat Khansa gini, kalau kamu mau nyari Islam, kamu itu harus siap diuji. Betul. Karena kalau kamu, ibaratnya kamu mau ke sekolah yang ternama di suatu Indonesia aja mau ternama, otomatis banyak dong ujian-ujiannya. Nggak mungkin langsung masuk ke sekolah itu. Nah, itu yang Khansa ingat terus. Berarti nanti kalau balik lagi ke Jawa harus belajar banyak lagi tentang Islam. Habis itu ujian yang kedua yang benar-benar kayak berat banget buat Khansa, berat tapi di situ letak hidayahnya gitu loh. Jadi kadang mau dibilang berat, tapi dibilang kadang kayak di situ justru di situ ada petunjuk. Terus ini Kak, yang ketiga tantangan yang kayak paling berat menurut Khansa itu sampai saat ini yang Khansa harus berjuang, yaitu ketika Khansa harus mandiri, nggak bisa ketemu orang tua. Maksudnya apa ya, kan kita kan cewek ini kayak butuh banget ya kayak keluarga kayak gitu. Nah, ketika Khansa memilih Islam, otomatis Khansa harus mau berkorban yang lainnya. Jadi ketika Khansa mau mendapatkan Islam, Khansa harus berani melepaskan kayak keluarga, kayak paman kan. Kakak tahu sendiri kalau Khansa itu kan sayang banget ya sama paman Khansa. Sampai pernah bermimpi ketemu dulu paman. Kan motivasi Khansa semangat belajar itu di sekolah, paman Khansa kayak bisa mendapatkan juara-juara di kelas itu karena paman Khansa kayak gitu. Nah, dan ketika Khansa memilih kabur yang kedua kali untuk mondok belajar agama Islam itu, yaitu Khansa harus siap kehilangan kesenangan dunia untuk mendapatkan Islam. Dan itu tuh sampai sekarang jadi cuman sekarang tuh kalau Khansa kangen ya, Khansa kayak berobatnya ke Al-Quran. Jadi Khansa berharap satu saat nanti kayak Khansa bilang percaya satu saat pasti kok bisa, kalau Allah udah berkehendak, kalau aku dapat hidayah, pasti nanti bisa bertemu lagi kayak gitu. Tapi itu sampai sekarang gitu. Jadi bukan di masa lalu sampai sekarang aku berjuang yang di tantangan yang ketiga. Semoga nanti Allah sempatkan, Allah kasih kemudahan waktu berjumpa dengan orang tua Khansa, paman Khansa juga, dan diterima dengan baik. Insyaallah. Ini perjuangan banget nih kalau kita harus berpisah dengan keluarga ya, apalagi usianya yang masih tamat SMA, yang masih butuh teman curhat, butuh betul. Kasih sayang. Nah nih kakaknya nih teman curhat. Itu cuma curhat apa aja boleh. Itu kan tadi tentang trigger yang Khansa hadapi sebelum masuk Islam. Terus Khansa pernah nggak sih sebelum masuk Islam itu Khansa mengalami keraguan? Kalau keraguan tuh pernah sebelum itu, tapi itu sebelum benar-benar kuat ya, masih pas proses pencarian. Kayak dulu kan saya tuh mikir gini, kan aku kan terlahir di non muslim gitu kan, yang dulu kan yang ada yang kita percayain gitu kan. Nah, habis itu aku mikir, aku kan dari kecil udah dijaga gitu kan, masa pas aku udah umur segini aku berpaling gitu. Nah, aku tuh pernah tanya kayak gini ke teman aku,
aku kan dari kecil di non muslim gitu kan sampai sekarang. Kalau aku keluar dari agama aku mengkhianatin Tuhan yang aku percayain dulu nggak sih? Kan otomatis aku mikir aku berkhianat enggak ya? Tapi itu udah mulai kayak mulai masuk sedikit kayak maksudnya udah mulai percaya Islam, tapi masih kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak pengen aku tanyain gitu. Habis itu teman aku cuman ngasih kayak perumpamaan kayak gini. Misalnya